Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan proyek kolaborasi yang akan saya lakukan nanti untuk pembelajaran. Nah, proyek kolaborasi ini diharapkan nanti semua Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan mata pelajaran Bapak Ibu terkait dengan, asesmen yang bisa digabung jadi satu. Jadi supaya, ada satu kesatuan terkait dengan beberapa mata pelajaran Bapak Ibu, satu kali jalan nanti beberapa mata pelajaran bisa bergabung jadi satu. Terima kasih Miss Nina yang sudah bergabung. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat filenya? Sudah, Miss. Presentasinya sudah ya, terima kasih. Sudah. Jadi untuk hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan rancangan program. Nama programnya adalah Joyful Running dengan SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi ini saya akan menerapkan Sport Education Model dalam pembelajaran saya. Joyful Running diambil dari namanya, ini nanti berarti aktivitasnya adalah lari, Bapak Ibu. Nah, di mana SEM itu sendiri atau Sport Education Model itu adalah model pembelajaran, di mana nanti, setiap proses pembelajarannya itu mencerminkan kehidupan nyata dalam kegiatan olahraga. Nah, kegiatan nyata di sini adalah bagaimana proses, olahraga yang ada di masyarakat. Misalnya ada perlombaan atau pertandingan. Nah ini, peserta didik atau, para siswa itu bisa, eee, terjun langsung ya secara nyata bagaimana perlombaan atau, pertandingan itu bisa dilaksanakan. Misalkan bagaimana menjadi atletnya, bagaimana menjadi panitia, bagaimana menjadi, petugas skor, sehingga anak-anak ini bisa terlibat langsung, seperti itu. Nah, di dalam Joyful Running ini, latar belakang dari program ini adalah bertujuan untuk memberikan pengalaman bermakna dan kontekstual bagi peserta didik dengan pembelajaran PJOK menggunakan SEM atau Sport Education Model. Peserta didik terlibat secara aktif melalui kegiatan yang berfokus pada pentingnya bermain peran melalui eh, pemain dan panitia. Nah, di sekolah kami ini kan memiliki fasilitas ya, seperti halaman sekolah, ada ruang kelas yang memadai, didukung oleh guru-guru PJOK, staf sekolah, serta guru-guru yang lain. Nah, program ini juga sebagai wadah bagi para murid untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka dalam berbagai cabang olahraga dan juga menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang dalam bidang yang mereka cintai. Nah, implementasi SEM atau Sport Education Model ini sangat memungkinkan dilakukan dalam intrakurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Nah, kalau dari namanya tadi Joyful Running, berarti nanti eventnya adalah lomba lari, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, rencananya di program ini saya ingin berkolaborasi dengan mata pelajaran fisika dan juga biologi. Nanti mungkin ke depannya Bapak Ibu mungkin ada masukan mata pelajaran yang lain, "Oh ini bisa nih terkait mata pelajaran saya," boleh memberikan masukannya. Misalkan matematika atau bahasa Indonesia juga bisa masuk, seperti itu. Nah, tujuan dari program ini adalah satu, memberikan pengalaman bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karakter yang kuat dan etika yang baik. Sedangkan yang keempat adalah eksplorasi bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga. Nah, di sini bidang olahraga yang saya pilih adalah atletik untuk lari sprint atau lari jarak pendek, Bapak Ibu. Nanti anak-anak bermain perannya adalah ada yang menjadi atlet pelarinya, ada yang menjadi juri kedatangan yang mencatat waktu berapa detik waktu yang mereka tempuh,
ada juga sebagai pengamat atau penilai. Jadi dilihat dari bagaimana start jongkoknya, aba-aba bersedia, siap, ya. Nah, itunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang penilai, ada atlet, ada juri kedatangan. Terus nanti mereka akan, eee, rotasi gitu ya, saling bergiliran. Jadi jika si A sudah menjadi atlet, si B sudah menjadi juri kedatangan yang mencatat waktu, si C yang menjadi, penilai, nanti berikutnya akan bertukar peran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, ini struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi diharapkan saling bekerja sama, bersinergi untuk melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi program Joyful Running dengan SEM atau Sport Education Model akan dilaksanakan di dalam pembelajaran PJUK di materi atletik untuk kelas 10. Jadi mitra dalam komunitas belajar di sini, di sekolah kami ada, kepala sekolah, guru PJUK, guru fisika, guru biologi, staf TU yang nanti akan saling, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan ini. Nah nanti, harapan saya, di mata pelajaran fisika itu kemungkinan yang bisa masuk itu yang ini ya, kecepatan, percepatan seperti itu nanti diukur dari jarak tertentu, kemudian biologinya nanti mungkin bisa masuk untuk di materi yang, sistem peredaran darah yang menghitung denyut nadi, seperti itu. Jadi nanti diukur denyut nadi sebelum melakukan lomba lari itu, kemudian setelah lari denyut nadinya diukur. Nah, rencana saya Bapak Ibu, ini jarak yang nanti akan ditempuh oleh anak-anak itu hanya 20 meter. Ini kami menyesuaikan dengan, apa ya, jarak atau keadaan lapangan di sekolah kita. Jadi kalau kita keadaan yang sebenarnya lari 100 meter itu kan juga tidak bisa ya Bapak Ibu, karena kondisi dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi nanti jarak yang akan ditempuh itu adalah 20 meter. Kemudian nanti, berapa kali atau repetisi anak-anak melakukan lari itu 3 kali. Jadi, percobaan lari pertama sudah selesai, rolling dulu Bapak Ibu, ya, kemudian si B melakukan, si C melakukan, setelah selesai baru nanti lari kedua. Jadi setelah gilirannya muter sudah selesai, sudah merasakan semua bermain perannya, yang menjadi atlet, menjadi juri kedatangan, menjadi penilai, nanti muter. Percobaan lari yang kedua. Jadi masing-masing anak akan berkesempatan melakukan lari 3 kali percobaan, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang pengampu mata pelajaran fisika, biologi, bisa menyesuaikan, oh kira-kira apa yang dapat diukur sesuai dengan materi, mungkin di fisika materi percepatan dan kecepatan, di biologi heart rate, nanti anak-anak mungkin menghitungnya berapa kali, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah fasilitas fisik, yaitu halaman sekolah atau lapangan. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peralatan olahraga, kemudian bahan diskusi, dan form penilaian. Jadi nanti anak-anak setelah melakukan juga ada diskusi terkait dengan penilaian yang telah dilakukan. Jadi ada evaluasi kemudian didiskusikan bersama, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian SDM-nya ada guru PJOK, guru kelas, atau guru mapel lain, serta seluruh staf dan karyawan yang ada di sekolah. Jadi mungkin bisa saling membantu. Kemudian komunitas yang ada di sekolah, mungkin ada komite sekolah, Bapak Ibu Waka mungkin yang bisa membantu. Kemudian ada orang tua murid jika memungkinkan untuk dilakukan. Oke, ini berikutnya adalah kemungkinan tantangan dan rencana solusi dari kegiatan, Joyful Running ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu dan jadwal kegiatan. Nah, rencana solusinya mungkin ada penjadwalan yang fleksibel, kira-kira nanti kalau saya sudah meluangkan waktu, pelaksanaannya di mapel olahraga, nanti kita bisa, ngobrol ya atau diskusi terkait dengan kira-kira dilaksanakan di tanggal berapa Bapak Ibu, sehingga guru fisika atau guru biologi dapat, eee, apa, ikut serta dalam kegiatan ini. Kemudian kolaborasi dengan pihak terkait dan evaluasi rutin. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah kurangnya keterlibatan dan motivasi peserta didik
Solusinya adalah pemberian, pemilihan, dan kepemilikan dari, aktivitas ini. Jadi mungkin anak-anak akan diminta untuk, membawa peralatan sendiri sehingga anak-anak lebih antusias atau semangat. "Oh iya ya, ini saya juga sudah membawa alat-alatnya," seperti itu. Jadi anak-anak lebih tertantang untuk terjun langsung dalam mengikuti pembelajaran ini. Kemudian ada komunikasi dan sosialisasi. Dan yang ketiga adalah pengenalan dan penghargaan. Jadi nanti sistemnya kan dilombakan ya Bapak Ibu. Jadi nanti, akan ada reward yang akan diterima oleh peserta didik jika, memenuhi kualifikasi. Misalkan nih saya menetapkan, oh nanti akan ada penghargaan atau reward bagi siswa-siswi yang bisa mencapai waktu sekian, seperti itu. Jadi ada, motivasi anak-anak, sehingga anak-anak juga lebih semangat ya dalam mengikuti perlombaan lari ini. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran. Nah mungkin, rencananya adalah optimalisasi sumber daya yang ada, jadi kita akan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, maupun dari anak-anak yang nanti akan membawa peralatannya. Kemudian dengan kita akan berkolaborasi dengan komite sekolah, mungkin pengadaan kalau misalkan di fisika ya, oh kalau pakai HP anak-anak takutnya, derajat waktunya ini berbeda, sepersekian detik misalkan, takutnya nggak sama, mungkin ada ide seperti itu dari guru fisika. Nah mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan, Waka untuk meminjamkan stopwatch sehingga akurasi waktunya itu sama Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ya di akhir, untuk para guru yang hebat, nah semoga setiap pengorbanan dan dedikasi yang Anda hasilkan, generasi yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang untuk bangsa ini. Ya, itu terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan, terkait dengan rencana di pembelajaran kolaborasi ini. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin hanya singkat, jadi intinya adalah, nanti di pelajaran olahraga akan mengadakan perlombaan lari, ya, di mana perlombaan lari ini akan, eee, berkolaborasi dengan mata pelajaran fisika dan biologi. Nanti ke depan, silakan Bapak Ibu guru mungkin ada masukan ke saya, mungkin, "Oh ternyata matematika bisa masuk nih." Mungkin kita bisa menghitung apa, saya nggak tahu, frekuensi kali berapa, kan dari 3 kali lari itu ya, ada berapa detik, frekuensi mungkin atau nggak tahu nanti di mata pelajaran matematika ada ide apa mungkin yang bisa masuk, silahkan, seperti itu. Mungkin, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan? Bu Nina, Bu Resa mungkin, apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Iya, Miss Nina, silakan. Baik Miss Jess, saya akan memberikan satu pertanyaan saja Miss. Ini terkait Ya. programnya Miss Jess ini. eh, apakah program ini juga akan mengasah kepemimpinannya murid begitu? Nah kalau misalkan iya, di mana program ini itu terletak voice, choice, dan ownership-nya dari anak-anak. Jadi suaranya anak-anak itu gimana, pilihannya gimana, terus kepemilikannya gimana dari program yang sudah Miss Jessica rancang. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Nina. Jadi nanti, eee, anak-anak ini diharapkan, jadi nanti setiap kali anak-anak melakukan perlombaan, ini nanti saya tidak terjun, eee, istilahnya nanti selama proses pembelajaran sampai perlombaan lari ini berlangsung, itu saya mempersilahkan anak-anak untuk mengemas model atau mengemas bagaimana perlombaan itu berjalan, seperti itu. Jadi nanti pilihan yang mereka ambil terkait, oh nanti, kelompok berapa, siapa duluan, siapa yang mendata, itu dari anak-anak sendiri, seperti itu. Jadi mereka juga aktif, terlibat secara langsung bagaimana mengemas perlombaan, lari yang nanti akan mereka buat sendiri di dalam kelas masing-masing. Jadi saya nanti akan membantu hanya berapa kelompok saja, nanti anak-anak yang akan menentukan peran yang akan mereka ambil sendiri-sendiri. Misalkan di pertama, di apa namanya,
kloter pertama, siapa yang menjadi pelari, siapa yang menjadi pencatat, siapa yang, menghitung waktu, itu mereka nanti yang akan menentukan sendiri, seperti itu. Pilihan mereka sendiri yang akan memilih nanti di kelompok masing-masing, seperti itu. Kemudian nanti terkait dengan kepemimpinan untuk mereka melakukan perlombaan ini, ya saya serahkan nanti kepada ketua kelompok masing-masing. Terkait dengan pelaksanaan atau siklus bagaimana mereka untuk melakukan perlombaan atau siklusnya. Jadi yang siklus pertama itu siapa yang menjadi pelari, seperti itu. Jadi nanti komando untuk melakukan perlombaan yang memberikan aba-aba itu tetap dari saya. Seperti itu, hanya untuk membantu, memulai dari aba-aba bersedia, siap, ya, itu mereka lari sampai ke finish itu semua nanti anak-anak. Dari segi penilaiannya, dari segi, lari, kemudian dari segi pencatatan waktu. Seperti itu Miss Nina yang bisa saya, jawab. Baik Miss Jessica, terima kasih untuk jawabannya. Semoga programnya sukses dan bisa berdampak baik bagi teman-teman, guru maupun siswa. Terima kasih. Terima kasih Miss Nina. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu, program kolaborasi ini juga bisa menjadi, inspirasi Bapak Ibu kira-kira, "Oh iya ya mata pelajaran, saya juga terkait," gitu. Kalau misalkan pada waktu ini saya berkolaborasi, di rencana saya berkolaborasi dengan biologi dan fisika, tidak menutup kemungkinan nanti, "Oh ya matematika bisa masuk nih." Kemudian di sejarahnya juga bisa masuk nih. Dikasih ini aja Bu, sebelum anak-anak lomba diadakan, pengumpulan terkait dengan sejarah bagaimana perlombaan lari itu bisa masuk di Indonesia, misalkan seperti itu juga bisa. Atau mungkin di pelajaran bahasa Indonesia, misalkan, "Oh kita buat ini aja laporan." Setelah, aktivitas lombanya sudah selesai, anak-anak diminta untuk membuat laporan, siapa juaranya, yang dari catatan urutan waktu, siapa yang nomor satu sampai nomor sekian, anak-anak diminta untuk membuat laporan atau membuat laporan berita yang meliput bagaimana perlombaan lari itu juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti bisa, diaplikasikan di mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Baik, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih waktu yang sangat singkat ini untuk bisa, mendengarkan apa yang saya rencanakan program di mata pelajaran olahraga saya, untuk program kolaborasi ini. Saya berharap Bapak Ibu juga semangat untuk menerapkan programnya di mata pelajaran masing-masing. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih Miss Jess, selamat siang. Sama-sama. Titip ya.